Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok S Blacker. Perkenalkan, nama saya Ananda Dimasura. Nama saya Muhammad Hafizal Bukhari. Nama saya Widian Pratama. Nama saya Sanju Abdillah. Nama saya Bibiana Nasirega. Oke, di sini kami ingin menjelaskan kode program tentang regresi linear pada kekuatan tekan beton, dan satu lagi pada kode program regresi berganda pada prediksi skor akhir siswa. Oke, kita langsung pada penjelasannya. Halo semuanya, pada video ini kami akan membahas dasar data science dan machine learning menggunakan dataset dari UC Repository. Kami akan menjelaskan dua pendekatan utama. Yang pertama, klasifikasi menggunakan dataset iris, dan yang kedua, regresi menggunakan data kekuatan beton. Yang pertama, kita menggunakan dataset iris yang berisi data bunga dengan 3 kelas. Yang pertama ada Setosa, yang kedua ada Versicolor, dan yang terakhir ada Virginica. Setiap data ini memiliki 4 fitur, yaitu panjang dan lebar sepal, panjang dan lebar petal. Library yang kami gunakan antara lain adalah Pandas untuk membaca data, kemudian ada Sklearn untuk machine learning, dan ada Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi. Kemudian datanya kami pisahkan menjadi X sebagai fitur dan Y sebagai target atau spesies. Tujuannya adalah agar model bisa belajar dari fitur untuk memprediksi jenis bunga. Kemudian untuk codingannya bisa dilihat seperti ini, dan kita jalankan start. Ini di hasilnya. 5 baris pertama data, ada ininya, sepal length-nya, ada sepal width, petal length, dan petal width spesiesnya ini. Ini untuk scatter plot dataset iris untuk klasifikasinya. Oke, kemudian kita masuk untuk membagi datanya, yaitu menjadi 2. Yang pertama 80% sebagai data training dan 20% sebagai data testing menggunakan train underscore test underscore split. Kita juga menggunakan stratify sama dengan Y agar distribusi kelas tetap seimbang. Model yang digunakan adalah logistic regression. Model ini dilatih menggunakan data training. Model belajar pola ini untuk membedakan jenis bunga berdasarkan fiturnya. Ingat, berdasarkan fiturnya. Apa? Berdasarkan fiturnya. Oke, untuk apanya setelah dilatih tadi, model yang diuji testing menghasilkan akurasi tinggi sekitar 90% ke atas. Kemudian dibuat scatter plot untuk melihat distribusi data. Tadi yang untuk scatter plotnya ini bisa dilihat yang tadi yang udah saya jalankan. Nah, untuk data testnya ini kita jalankan juga ya. Nah, ini hasilnya. Untuk ukuran data latihnya yaitu 120 dan 4. Untuk ukuran data ujinya adalah 30 dan 4. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya, yaitu tentang visualisasinya juga. Visualisasi tentang data betonnya. Oke, masuk kita ke pemrosesan data dan split. Pada kode kedua, kita fokus pada proses pembagian data. Data iris kembali dipisahkan menjadi X itu fitur dan Y itu label. Kemudian dibagi menjadi data latih dan data uji. Nah, output yang ditampilkan adalah ukuran data training dan ukuran data testing. Tujuannya yaitu memastikan pembagian data sudah sesuai. Selanjutnya, kita menggunakan dataset concrete compressive strength. Tujuan dari dataset ini adalah untuk memprediksi kekuatan tekan beton, dan fiturnya itu yang digunakan antara lain yaitu semen, air, agregat, dan bahan lainnya. Nah, untuk model yang digunakan itu adalah linear regression. Selanjutnya itu evaluasi model regresi. Untuk model yang dievaluasi menggunakan MSE atau mean square error untuk mengukur error, RMSE untuk versi akar dari MSE, dan R quadrat score untuk mengukur seberapa baik model menjelaskan data.
Penjelasannya yaitu semakin kecil error dan semakin besar R kuadrat, maka model semakin baik. Selanjutnya visualisasi. Beberapa visualisasi yang ditampilkan yaitu histogram untuk distribusi kekuatan beton. Scatter plot untuk hubungan segmen dengan kekuatan. Lalu heat map untuk korelasi antara variabel. Dan selanjutnya prediksi versus aktual untuk melihat akurasi model. Nah, jika titik mendekati garis lurus, maka prediksi model cukup akurat. Lalu kita jalankan programnya. Ini dia. Untuk evaluasi model kali ini kami menggunakan MAE dan RMSE. Nah, untuk kodenya bisa kita lihat. Selain menggunakan MSE dan R pangkat 2, kami juga menggunakan metrik tambahan yaitu MAE atau Mean Absolute Error, RMSE, Root Mean Required Error. Di MAE ini mengukur rata-rata selisih absolut antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya. MAE menunjukkan seberapa jauh rata-rata kesalahan model tanpa memperhatikan arah kesalahan. Semakin kecil MAE, semakin akurat model. Sedangkan RMSE adalah akar dari MSE. Ini memberikan penalti lebih besar terhadap error yang besar, sehingga lebih sensitif terhadap kesalahan besar. Perbandingannya itu MAE itu lebih stabil, sedangkan RMSE itu lebih sensitif terhadap outlier. Dan inilah adalah grafiknya. Grafik ini menunjukkan selisih antara nilai aktual dan prediksi. Nah, kalau modelnya bagus, distribusi errornya akan dekat dengan 0. Yang kedua, bentuk grafiknya akan simetris. Nah, dari hasil MAE dan RMSE yang relatif kecil, serta distribusi error yang mendekati 0, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan sudah cukup baik dalam memprediksi kekuatan beton. Oke, selanjutnya kita masuk ke program kedua, yaitu prediksi skor akhir siswa dengan regresi. Lalu dataset yang digunakan adalah student performance dan target yang diprediksi adalah G3, yaitu nilai akhir siswa. Sedangkan fitur yang digunakan meliputi 1. Waktu belajar, 2. Kondisi keluarga, 3. Aktivitas sosial, dan 4. Kebiasaan mahasiswa. Karena dataset memiliki banyak data kategorik, kita melakukan encoding menggunakan get strip dummies. Tujuannya mengubah data kategorik menjadi numerik agar bisa diproses oleh model. Setelah encoding, jumlah fitur bertambah karena setiap kategori diubah menjadi beberapa kolom. Sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya split data. Data kemudian dibagi menjadi dua. Yang pertama data training dan kedua data testing. Data training itu dengan besar 80% dan data testing dengan 20%. Data training digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing digunakan untuk mengevaluasi performa model. Kemudian model regresi berganda yang digunakan adalah yang pertama itu linear regression. Disebut regression berganda karena menggunakan banyak variabel independen untuk memprediksi satu variabel target. Dan juga model dilatih menggunakan data training, yaitu model belajar hubungan antara fitur dengan nilai akhir siswa. Oke, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya evaluasi model MAE dan RMSE. Setelah model dilatih, kita melakukan evaluasi menggunakan MAE
Rata-rata selisih antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya semakin kecil MAE untuk semakin baik model. RMSE adalah akar dari MSE. RMSE lebih sensitif terhadap kesalahan besar. R⁻2 skor. R⁻2 menunjukkan seberapa besar variasi nilai siswa yang dapat dijelaskan oleh model. Distribusi nilai. Histogram menunjukkan sebaran nilai akhir siswa. Yang kedua, hubungan waktu belajar. Box plot menunjukkan hubungan antara lama belajar dengan nilai. Kesimpulan, semakin lama belajar, nilai cenderung meningkat. Yang ketiga, prediksi versus aktual. Scatter plot menunjukkan perbandingan nilai asli dan hasil prediksi. Jika titik mendekati garis diagonal, modal cukup akurat. Yang keempat, koefisien regresi. Grafik ini menunjukkan variabel yang paling berpengaruh terhadap nilai siswa. Positif untuk meningkatkan nilai, negatif untuk menurunkan nilai. Oke, kemudian kita jalankan programnya. Dan inilah hasilnya, distribusi skor akhir siswa. Kemudian hubungan lama waktu belajar dengan skor akhir siswa. Kemudian perbandingan nilai aktual versus prediksi regresi berganda. Kemudian 15 variabel dengan pengaruh terbesar terhadap skor akhir. Jadi kesimpulan dari semuanya adalah model mampu memprediksi nilai siswa dengan cukup baik. MAE dan RMSE menunjukkan error yang relatif kecil. Faktor penting, waktu belajar dan dukungan keluarga. Sedangkan faktor negatif, absensi tinggi, dan kebiasaan buruk. Kesimpulannya, regresi berganda efektif untuk prediksi nilai siswa. Evaluasi MAE dan RMSE penting untuk mengukur error. Visualisasi membantu memahami hasil model. Terima kasih. Sekian dari kami, jika ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.